saya tanyakan dulu dengan Pak Rudi. Jadi saat nanti saya observ ke kelas, itu sudah fokus apa yang mau saya amati langsung Pak Rudi. Jadi nanti kalau saya masuk ke dalam kelas, ini kan ada lembar observasi yang akan saya gunakan sebagai instrumen penilaian. Nah, kalau menurut Pak Rudi sendiri, oke, kalau tujuan pembelajaran nanti bisa melihat DLTP kan? Kalau di area pengembangannya, nah saat saya observasi nanti di kelas, Pak Rudi minta tolong kepada saya, ini di bagian mana nih yang mau saya fokus untuk saya observasi? Titik fokusnya di bagian ini. Cara saya mengajarnya artinya. Cara mengajar berarti ini kan kita ada panduan seperti ini ya Pak. Yang pertama itu adalah mengembangkan lingkungan kelas, yang kedua adalah memandu proses belajar yang efektif, yang ketiga di bagian asesmen atau umpan balik. Berarti Pak Rudi ingin fokus di bagian proses belajarnya ya Pak. Di bagian proses belajarnya. Oke, ini area pengembangannya di proses pembelajarannya ya, proses pembelajarannya. Nanti saat saya observasi, saya akan yang menjadi fokus saya ya Pak. Ini saya akan lihat bagaimana Pak Rudi membuka proses pembelajaran, kemudian bagaimana sosial emosional terhadap siswa itu diaplikasikan. Kemudian saya akan lihat pendekatan strategi yang digunakan. Kemudian saya juga nanti akan mengobservasi bagaimana Pak Rudi memberi scaffolding atau mendampingi siswa saat kerja kelompok atau tugas individu. Dan satu lagi itu nanti di sesi Pak Rudi menutup proses belajar. Itu yang saya fokuskan untuk saya amati ya Pak. Tetapi karena instrumen observasi ini kan lengkap Pak Rudi, ada dari bagian 1 sampai bagian 3. Ini tetap bagian 1 sampai 2, 3 itu saya amati semua. Tetapi yang akan menjadi titik amatan saya yang intan adalah di bagian 2, seperti permintaan Pak Rudi tadi ya, seperti itu. Ya, nah, berkaitan dengan proses belajar yang menjadi titik fokus Pak Rudi untuk saya amati, Pak Rudi punya strategi apa nih di proses pembelajaran nanti? Strateginya apa? Strateginya yaitu ya kita nanti komunikasi dengan murid dan secara secara baik. Kemudian bagaimana murid itu dapat mengerti penjelasan kita. Dan bagaimana cara murid itu nyaman dengan kita lah. Strategi modelnya apa nih? Model belajarnya kelompok, individu, pakai model belajar apa? Nanti kita buat kelompok aja Bu. Kelompok ya, sebagian belajar kelompok ya. Belajar kelompok. Ada model khusus yang dipakai atau belajar kelompok secara umum saja? Karena kan ada discovery learning, kemudian ada problem solving atau yang lainnya. Apakah model kerja kelompoknya yang umum aja? Yang umum aja. Oh, yang mudah dipahami. Misalnya kalau mengambil satu model pembelajaran itu kan ada ini langkah-langkahnya yang sudah pakemnya udah ada, jadi nggak boleh keluar dari situ. Makanya ini yang harus ditanyakan. Kalau memang belajar kelompok kooperatif biasa, berarti lepas dari pakemnya itu gitu kan. Intinya udah beda di situ. Oke, strategi lainnya, adakah anak nanti maju presentasi atau cukup kerja kelompok? Mungkin kalau tanya jawab itu masuk nggak ini? Masuk, termasuk Tanya jawab. Tanya jawab. Tanya jawab ya. Untuk media, Pak Rudi sudah menyiapkan apa? Media gambar. Oh, media gambar. Karena kalau saya pakai visual itu kendalanya di sinyal, listriknya juga sana mati sana. Jadi pakai media gambar ya. Ini strategi Pak Rudi untuk memudahkan siswa menangkap materi. Ini hal ini dulu yang bisa saya tanyakan Pak Rudi di bagian pra. Jadi proses belajar yang menjadi fokus untuk diobservasi, kemudian strategi ini yang Pak Rudi akan terapkan. Oke, selanjutnya nanti saya minta izin observasi di kelas 2 kali 35 menit kurang lebih seperti itu.
dari awal Pak Ridi membuka sampai menutup ya. Siap, Bu. Hari ini siapa yang sudah masuk ya anak? Wah, semua. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu coba. Pak Ketua Penasihat bimbing doa. Oke, siap. Siap, doa mulai. Kita berdiri dulu dan kita akan berbicara ya. Ayo, berdiri dulu semuanya. Semuanya berdiri, ayo. Ayo berdiri. Dan kita mulai ya. Ayo tinggi, berdiri tinggi. Hiduplah Indonesia Raya. Kedua. Ada persembahan. Coba tarik nafas panjang-panjang. Keluarkan. Relax. Tarik lagi. Keluarkan mulut. Tarik lagi. Keluarkan lewat. Coba hari ini kita akan belajar tentang tubuh. Ya, seperti pembelajaran kemarin kita mengulas kemarin
yaitu tentang tumbuhan. Hari ini kita juga akan mempelajari masalah tentang tumbuhan ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mengetahui fungsi dan bagian-bagian dari tumbuhan ya. Dari bagian-bagian tumbuhan. Nanti kegiatannya kita ya. Kegiatannya nanti Pak Guru jelaskan, nanti ada tanya jawab. Kemudian nanti kita akan melakukan kerja kelompok. Ya, nanti Pak Guru bagi kelompok 1, 2, 3, 4. Satu baris saja ya. Kita baris saja ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita mulai pelajaran ini. Baik, ya habis ya. Ya, cukup paham ya? Nah, ya, kalau paham juga kita bukunya materi kita yaitu tentang kipas. Kita cek pada halaman pertama itu tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Kita pertama kali ya, lihat ya. Sudah ketemu semua halamannya? Lebih memahami lagi. Kelihatan ya anak-anak ya? Nah. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan sumber kehidupan bumi. Nah, di sini ada bagian dan fungsi tumbuhan. Apa yang kalian lihat di sini? Pohon, sebuah pohon. Ada apa aja di sini? Siapa Hafiz? Ya. Visi ini adalah tentunya untuk perbaikan proses pembelajaran ke depan seperti itu. Saya tadi melalui instrumen yang ada bantu menemukan bagian-bagian yang sudah maksimal Pak Ridi lakukan, dan ada juga beberapa bagian mungkin yang menjadi PR untuk Pak Ridi ditingkatkan lagi, atau ada di bagian itu mungkin terlalaikan, atau ada bagian itu belum menjadi pusat perhatian untuk Pak Ridi kembangkan seperti itu ya. Tapi sebelum saya menyampaikan hasil dari observasi yang saya lakukan, saya menginginkan Pak Ridi melakukan refleksi dulu deh terhadap pembelajaran tadi Pak. Menurut Pak Ridi bagaimana praktik pembelajaran sudah dilakukan Pak Ridi? Kalau menurut saya itu ya pertama masalah apa ya, praga itu masih berat karena kita belum optimal, karena anak-anak itu lebih, kalau menurut penelitian saya itu kalau dia lebih fokus itu kepada gambar yang bergerak biasanya. Tadi kita mau menggunakan proyektor kan, di sini gambarnya siap, terus listrik juga di sana alhamdulillah mati di sana ya. Dan cara mengajar saya mungkin masih banyak kekurangan. Adanya terbatas ya, kemudian
Untuk sarana berbasis stick juga masih perlu ini ya, sarana berbasis stick itu. Banyak perlu Nah, perbaikan. ya. Kalau menurut Pak Didi sendiri, dari alat peraga yang kurang, dari gambar yang ditempel Pak Didi di papan tulis, itu untuk lingkungan sekitar ini ada nggak solusi di sekitar Pak? Mungkin kalau solusi kedepannya biasanya saya ajak keluar, Bu. Nah, safe. Nah, ya. Saya ajak keluar, kita lihat langsung. Ya. Jadi Pak Didi udah menemukan nih, kalau memang alat peraga kita gambar tadi terbatas untuk dilihat anak di depan, Pak Didi ajak aja di luar, kita ini banyak pohon nih. Keliling di sini. Iya, satu anak ngamati pohon ini, satu ngamatin ini, tulis nak apa yang kamu lihat dari pohon-pohon itu, beri waktu mereka 10 menit. Nanti mereka nulis masuk lagi. Nah, jadi ada solusinya, Pak Didi udah tahu solusi seperti itu. Bagus nih Pak Didi tadi, kalau misalnya di sarana yang gambar tadi lengkap, itu bisa jadi galeri. Nah, Pak Didi pasang itu di sekitar kelas. Kalau ini lengkap ya, dipasang di sekitar kelas, anak itu keliling seperti mereka nonton pameran. Jadi mereka mengerjakan LK itu dengan melihat gambar-gambar yang Pak Didi pasang. Gitu. Jadi mereka lebih semangat, lebih menarik, mereka bisa interaksinya dengan kawannya lebih hidup. Jadi mereka tidak duduk saja keliling, tapi dipandu dengan LK Pak Didi itu mereka mengisi apa. Itu kalau gambarnya itu bisa diperbanyak untuk dijadikan galeri. Jadi kalau tidak aja di papan tulis terbatas. Pak Didi menyuruh anak ngamati ke papan tulis ya lumuran kalau cuma 3 aja kan gitu. Tetapi kalau itu dibuat galeri, ditempel di seluruh kelas, anak keliling. Enggak, solusi tadi yang menurut Pak Didi tadi bagus, diajak keluar konseptual langsung. Lihat pohon, mereka bagian-bagiannya apa, nulis tuh ada akar, ada daun, langsung itu. Jadi enggak ini. Sebelumnya masuk itu yang masalah buat galeri itu Galeri. bisa pernah saya coba nanti kan. Untuk yang berikutnya bisa di galeri itu. Bisa gambar, satu gambar itu di print out jadi 3, nanti pojok-pojok ada, nanti gambar satunya di print out 3 lagi. Itu jadi galeri walk itu. Jadi anak jalan-jalan lihat gambar, pengamatan segala hal. Kalau karya itu nanti ya, saya nggak kepikiran itu, Bu. Seperti itu ya. Kalau yang tua-tua aja senang, gimana anak-anak gitu kan. Keliling sekali. Betul ya, betul. Jadi itu yang untuk alat peraga terbatas itu Pak Didi bisa menemukan solusi-solusi seperti itu. Nah kalau untuk yang berbasis IT, kalau kita mau pakai listrik, pakai proyektor, Pak Didi mau pakai video, masih memungkinkan nggak itu terrealisasi di sekolah ini? Ya, bisa saja, Bu. Cuman kita kan untuk apa ya? Untuk alat-alatnya kita perbaiki dulu lah. Sebenarnya kan sini Bu ya. Iya. Mungkin bisa saya atasi dulu dengan download dulu di rumah. Nah ya, tuh ketemu solusinya kan. Jangan pakai langsung buka pakai internet. Nggak mungkin karena internetnya nggak bisa pasti di sini. Jadi Pak Didi tahu solusinya. Unduh dulu, simpen filenya. Jadi kapan mau diberikan kepada siswa kan nggak perlu internet lagi, sudah langsung itu yang masalah internet ya. Kalau mau menayangkan video biar anak diajak nobar nonton bareng, tapi nobarnya untuk belajar. Kalau listriknya, Pak Didi, menurut Pak Didi solusinya gimana? Yang kemarin saya sudah ngomong sih sama kepala sekolah memperbaiki daerah sana itu. Kan ada putus ini. Semua ruangan? Ruangan sana. Yang ruangan lain? Cuma sini aja ya. Di ruangan sini ada nggak? Di Ruangan sana perpus. ada. Nah, jadi saat Pak Didi mau pembelajaran berbasis IT, memungkinkan nih apa tukar tempat dulu dengan kelas itu? Bisa. Nah, jadi komunikasi dengan sesama guru, gimana tukeran tempat, saya mau pakai IT-nya, listriknya ada di ruangan ini, jadi Pak Didi bisa jalan, guru itu tetap jalan juga, hanya pindah tempat aja gitu. Jadi siasatnya seperti itu. Ya, itu jadi ketemu solusinya kalau yang ini ya, alat peraga, sarana berbasis IT dan protokol. Nah tadi satu yang ingin saya konfirmasi dengan Pak Didi, sekaligus Pak Didi untuk
refleksi berkaitan dengan penerapan disiplin menurut Pak Ridi tadi seperti apa? Kalau disiplin itu ya, kalau saya biasanya kalau mau masuk kelas itu memang itu saya suatu